Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adisti, NPM 1918 QS2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas prinsip rekayasa struktur mengenai material-material yang digunakan dalam bangunan sederhana. A. Persyaratan material-material yang baik digunakan dalam konstruksi bangunan sederhana. Berikut 9 jenis bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi bangunan sederhana. Sebelum merancang konstruksi sebuah bangunan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahan bangunan apa saja yang diperlukan. Tidak hanya bahan alami yang digunakan dalam konstruksi pembangunan, tetapi juga bahan yang berasal dari pabrik. Bahan bangunan alami sedikit sekali mendapat campur tangan pabrik, misalnya kayu dan kaca. Sedangkan bahan bangunan pabrikan adalah kebanyakan diolah di dalam pabrik, misalnya pipa dan semen. Masing-masing jenis memiliki fungsinya sendiri. Buat kamu yang sedang merencanakan pembangunan atau renovasi sebuah rumah, ada baiknya mengetahui tipe-tipe bahan bangunan. Selain menambah wawasan, kamu juga sedikitnya bisa mengetahui bahan bangunan yang mana yang cocok untuk rumahmu. 1. Batu bata. Kita tentunya mengenal batu bata sebagai bahan bangunan penyusun dinding. Batu bata sendiri terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerah-merahan yang khas, atau biasa kita sebut merah bata. Selain itu, batu bata juga memiliki banyak jenis. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata sebagai bahan bangunan untuk dinding mulai menurun penggunaannya. Popularitasnya mulai tergantikan oleh gipsum dan bambu. Bambu dan gipsum sebagai bahan bangunan penyusun dinding relatif memiliki harga lebih murah ketimbang batu bata. Meski begitu, batu bata tetap jadi bahan bangunan yang paling umum digunakan, terutama karena kekokohannya. 2. Lumpur dan tanah liat. Penggunaan lumpur dan tanah liat, terutama jumlahnya, sangat bergantung pada bangunan seperti apa yang diinginkan. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas tanah yang digunakan. Campuran lumpur pada pasir dapat membuat kekuatan bangunan lebih lemah. Sebaiknya lumpur dan tanah liat menyatu lebih halus dengan bahan bangunan lainnya, seperti beton, supaya tidak menyisakan rongga yang dapat mengeroposkan bangunan. Sebaliknya, tanah liat adalah bahan bangunan yang sangat baik dalam menjaga keseimbangan suhu pada ruangan. Maka ketika musim panas, rumah akan terasa sejuk, dan pada musim dingin rumah akan terasa hangat. Lumpur dan tanah liat menahan panas untuk kemudian dilepaskan dari waktu ke waktu, sehingga penghuni rumah tidak akan merasakan perubahan temperatur yang mendadak. 3. Batu. Batu adalah bahan bangunan yang paling lama digunakan, sekaligus yang paling mudah ditemui. Ada banyak jenis batu yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Tentu baik atau tidaknya tergantung pada tujuan konstruksi. Meski kaku dan berat, batu merupakan bahan bangunan yang sangat padat, sehingga bisa memberikan perlindungan menyeluruh. Meski begitu, batu juga sulit memberikan temperatur yang hangat tanpa menggunakan penghangat ruangan yang memadai. Sebagai bahan bangunan paling tua, dinding batu sudah ada sejak manusia mulai membangun. Namun kini, semen biasa digunakan untuk merekatkan batu satu sama lainnya. 4. Jerami. Seperti batu, jerami juga termasuk bahan bangunan paling tua. Selain itu, rumput adalah penahan panas yang baik dan mudah dipanen. Jerami adalah bahan bangunan yang terkenal pada sebagian besar kebudayaan di Indonesia dan dunia. Suku-suku di Afrika bahkan menggunakan jerami sebagai satu-satunya bahan bangunan untuk rumah mereka. Sedangkan di Eropa sendiri, atap jerami pada rumah-rumah sangat lazim digunakan, meski ketika memasuki era industri, jerami mulai ditinggalkan. Jerami saat ini populer kembali. Di Belanda contohnya, atap jerami banyak ditemukan pada bangunan-bangunan baru. 5. Kayu. Kayu termasuk bahan bangunan yang paling umum digunakan. Berasal dari pohon atau terkadang dari tumbuhan-tumbuhan yang berserat. Kayu diproduksi menjadi bahan bangunan, lemari, papan, juga furnitur dan perabot lainnya. Kayu memiliki berat yang bisa disesuaikan, tetap kuat meski dibengkokkan, dan semakin kokoh ketika dipadatkan secara vertikal. Kayu juga cocok di segala musim. Kayu sebagai bahan bangunan umumnya digunakan untuk menopang bagian atap. Dahulu, kayu sebagai bahan bangunan langsung digunakan dalam bentuk gelondongan.
Pohon-pohon hanya dipotong begitu saja ke dalam ukuran yang dibutuhkan. Namun, setelah ditemukannya mesin pemotong, kayu dapat dibentuk ke dalam berbagai dimensi dan bentuk. Hal ini mempermudah dan mempercepat proses pembangunan. 6. Semen. Semen termasuk bahan bangunan paling penting. Tanpa semen, bahan bangunan lainnya seperti batu bata dan batako tidak bisa menyatu satu sama lain. Semen juga termasuk bahan bangunan paling vital dan pembuatan fondasi yang sangat kokoh. Semen terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu batu kapur sebagai komponen utama, tanah liat yang di dalamnya terkandung CO2, Al2O3, dan Fe2O3. Batu silika yang ditambahkan apabila tanah liat terdapat sedikit SiO2, dan yang terakhir adalah pasir besi yang ditambahkan jika tanah liat mengandung Fe2O3. 7. Metal. Metal adalah salah satu bahan bangunan paling kuat. Metal biasanya digunakan sebagai kerangka konstruksi bangunan-bangunan besar seperti gedung pencakar langit, juga bisa sebagai pelapis permukaan gedung. Ada beragam jenis metal yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya saja baja, yang merupakan campuran bahan lainnya dengan besi sebagai komponen utama, cocok sebagai struktur bangunan. Baja adalah bahan bangunan yang kuat, fleksibel, serta tahan lama. Meski begitu, karat tetap menjadi tantangan paling besar. Campuran aluminium dan timah memiliki kepadatan yang rendah, tetapi lebih baik dalam mencegah karat dibanding baja. Bahan metal lainnya yang digunakan sebagai bahan bangunan adalah titanium, krom, perak, dan emas. Titanium biasa digunakan untuk struktur bangunan, tetapi harganya memang jauh lebih mahal daripada baja. Sedangkan emas, perak, dan krom adalah bahan bangunan yang tidak cocok untuk struktur bangunan, tetapi sangat indah dijadikan dekorasi. 8. Kaca. Kaca adalah bahan bangunan yang dapat dijadikan sebagai jendela. Material bening dan tipis ini memang telah digunakan sebagai pelapis pada ventilasi rumah-rumah sejak pertama kali ditemukan. Kaca memungkinkan penghuni rumah mendapatkan cahaya dari luar namun tetap terlindungi dari efek buruk cuaca. Kaca sendiri secara umum terbuat dari campuran pasir dan silika, sehingga begitu rapuh atau mudah pecah. Dengan kecanggihan teknologi, kaca kini bisa menjelma menjadi semacam tirai yang mampu menutupi permukaan bangunan. Kaca juga bisa digunakan pada atap untuk mendapatkan pemandangan langit yang cantik. Contohnya adalah skylight. 9. Pipa. Meski tidak termasuk bahan bangunan yang berguna dalam pembentukan atap, dinding, ataupun fondasi, namun pipa tetap memiliki peran penting dalam sebuah konstruksi. Pipa digunakan untuk menghubungkan saluran air dan saluran pembuangan, misalnya pada kamar mandi. Pipa terbuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap suhu rendah maupun tinggi, sehingga dapat mengalirkan air dengan baik. Pipa sendiri biasanya terbuat dari karbon steel, karbon moly, ferronikel, stainless steel, krom moly, dan yang paling populer PVC. B. Komposisi material atau jenis. 1. Beton. Komposisi material adukan beton dalam 1 meter kubik berdasarkan SNI 7394/2008. Nomor 9. Berat material 413, 215 kg. 10. 439, 215 kg. 11. 448, 215 kg. Berat satuan pasir sama dengan 1400 kg meter kubik. Berat satuan kerikil 1350 kg meter kubik. Buckling faktor pasir sama dengan 20%. 2. Mortar. Kandungan mortar instan terdiri dari semen, kapur, pasir. Hal tersebut jelas berbeda dalam proses pembuatan semen secara konvensional yang perlu ketelitian dan ketepatan pencampuran komposisi antara semen, pasir ayak, kapur, bata merah, halus, air. 3. Split. Salah satu jenis batu material bangunan yang didapatkan dengan teknik membelah atau memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil. Bahan campurannya terdiri dari tanah, abu batu, pasir, batu split ukuran 10-20 mm, batu split ukuran 20-30 mm, dan batu split ukuran 30-50 mm. Bahan tanah adalah pembeda komposisi dengan batu split jenis agregat A. Pencampuran bahan ini tidak terdapat
pedoman komposisi yang tentu akan baku dari setiap bahan. 4. Kayu. Komposisi kayu. 2. Softwood atau serat panjang, contohnya pinus, akasia, eukaliptus. Komponen kimia kayu dibagi 4 komponen utama. 1. Selulosa. Selulosa adalah bagian utama dari dinding sel kayu. Unit molekul dasar selulosa adalah glukosa. 2. Hemiselulosa. 3. Lignin. 4. Ekstraktif. 5. Besi pokok dan sengkang. Komposisi besi pokok dan sengkang. Komposisi kimia besi tulang jenis ini adalah 2,5-4% karbon dan 1-3% silikon. Pada kadar karbon yang tinggi, besi tuang juga mempunyai kadar silikon yang tinggi dengan presentasi sulfur dan mangan yang rendah. Oleh sebab itu, pembentukan karbon bebas meningkat dan setelah didindingkan besi tulang kelabu mengandung grafit. 6. Kawat. Komposisi kawat. Kawat adalah benda yang terbuat dari logam yang panjang dan lentur. Kawat merupakan benda penghantar listrik. Kawat mempunyai banyak bentuk dan ukuran. Kawat yang digunakan untuk menghantar listrik biasa dibungkus dengan kulit yang terbuat dari karet yang biasa disebut kabel. 7. Batu bata. Komposisi batu bata. Bahan dasar atau baku pembuatan batu bata merah adalah tanah liat, dengan komposisi campuran material lainnya adalah pasir dan kapur. Karakteristik tanah liat yang utama adalah bersifat liat atau lengket, tidak mudah menyerap air, warna hitam keabu-abuan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.